Benok kapur benok. Pak, kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi 'adada khalqika tuballighuna bihi amalana 'ajilan halan ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini ini enggak mengganggu ibu-ibu di luar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempelajari ilmu Al-Qur'an. Ilmu tajwid juga salah satu termasuk daripada ulumul Qur'an. Dan juga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, profesi yang terbaik adalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an. Bapak-bapak, apapun profesi kita sekarang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik daripada segala profesi lainnya adalah man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik daripada kalian adalah barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi alhamdulillah hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada orang-orang yang ingin punya ghirah untuk mempelajari Al-Qur'an, dan juga semoga apa yang kita pelajari bisa kita amalkan. Dan yang paling utama adalah yang kita pelajari ini adalah untuk kesempurnaan ibadah kita lainnya. Karena ibadah kita, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, itu saling keterkaitan antara satu dengan lainnya. Sama seperti kita mempelajari ilmu tajwid, ya, mempelajari ilmu Al-Quran untuk membaguskan bacaan Al-Fatihah kita. Karena surah Al-Fatihah adalah termasuk rukun daripada sholat. Maka mempelajari surah Al-Fatihah, membaguskan surah Al-Fatihah itu sama dengan adalah membaguskan atau menyempurnakan sholat kita. Sangat dianjurkan. Baik. Minggu kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan sifatul huruf yang ke pasangan yang ketiga. Ya, yang pertama ada hamas dan jahar, kemudian syiddah dan rakhawa, juga termasuk di dalamnya sifatul bainiyah yaitu tawassul, dan juga yang terakhir kemarin adalah isti'la dan istifal. Baik, hari ini kita masuk ke dalam pembelajaran sifat pasangan yang keempat adalah itbaq dan infitah. Tujuh ya, karena masing-masing punya pasangannya. Itbaq itbaq berasal dari kata adalah tobaqo. Tobaqo ini adalah
yang berarti tertutup, atau bisa dikatakan lengket, tertutup atau lengket. Itbaq, ketika kita membaca huruf-huruf itbaq, ini masih berhubungan dengan lidah, ya. Yang kemarin kita berbicara tentang isti'la. Isti'la adalah terangkatnya lidah ketika huruf dilafalkan. Terangkatnya lidah ketika huruf dilafalkan, masih berhubungan dengan lidah. Nah, itbaq juga masih berkaitan dengan lidah. Yang tadinya isti'la itu terangkat, maksudnya adalah ketika kita membaca huruf-huruf isti'la, ilustrasi lidah kita adalah terangkat dan melengkung. Punggung lidahnya seperti ini. Seperti ini. Ketika kita membaca huruf isti'la, ada yang ingat Pak? Huruf isti'la apa? Apa kemarin huruf isti'la? Apa? So, do, to, zo, qaf. Apa lagi? Kha, kha, so, kha, so, do, to, zo, gha. Ya. Nah, ketika membaca huruf isti'la, gha, gha, ini bagaikan lidah kita ketika kita merasakan. Nah, lidah kita melengkung seperti ini. Gha, gha, gha. Begitu juga membaca huruf sa, sa, sa. Begitu juga membaca huruf da, da. Dan juga huruf ta, ta. Semua huruf isti'la, lidah kita nggak akan menjadi datar, pasti melengkung. Nah, cuman mungkin kita kurang terasa. Nah, bacaannya ketika kita membaca kurang terasa bagaimana ilustrasi lidah kita, bentuk lidah kita. Nah, sebenarnya ketika kita melihat ketika kita bisa merasakan dan ilustrasinya, kita bisa melihat apa yang ada di dalam mulut kita, lidah kita pasti melengkung ketika membaca huruf isti'la. Nah, sekarang huruf itbaq, kemarin saya sudah singgung sekilas terkait dengan itbaq, itu tidak terlepas daripada huruf isti'la. Karena huruf itbaq ini mengkhususkan huruf-huruf yang tadinya yang termasuk di dalam huruf isti'la, diambil lagi, dikhususkan. Karena itbaq yang tadinya lidahnya itu kalau dalam isti'la itu melengkung, ya, punggung lidahnya, tetapi lengkungannya tidak sampai tersentuh kepada langit-langit atas. Nah, itbaq lidahnya, punggung lidahnya tetap melengkung dan jauh lebih besar lengkungannya daripada huruf isti'la, sehingga punggung lidah ketika membaca huruf itbaq itu sampai lengket ke langit-langit atas. Makanya dikatakan dengan itbaq, lengket. Artinya tidak ada ruang udara, makanya tertutup antara langit-langit atas dengan punggung lidah. Jadi yang tadinya kalau isti'la begini, nah itbaq bisa jadi begini. Jadi lengket, punggung lidah ya, bukan ujung lidah, punggung lidah kita. Punggung lidah kita lengket kepada langit-langit atas. Nah, hurufnya apa saja? Kemarin kita sudah belajar huruf isti'la apa? Khussa, dirtin, qil. Kalau digabungkan, khussa, dirtin, qil. Ya, kha, sa, da, gha, ta, qa, za. Kita ambil dari huruf isti'la ini ada 4 huruf yang termasuk ke dalam huruf itbaq, yaitu sa, ba, ta, za. Sa, ba, ta, za. Hanya 4 huruf itbaq. Tapi keempat huruf ini kalau di dalam makharijul huruf
ini yang paling sulit diucapkan. Keempat huruf ini. Dan yang paling sulit do. Kenapa? Makanya Rasulullah dikatakan adalah orang yang paling fasih membaca huruf dod. Ya. Nah, kalau kita mungkin yang basicnya juga bukan orang Arab, yang lidahnya bukan lisanul Arab, maka apalagi pasti lebih sulit membaca huruf dod. Tapi subhanallah, ada yang diantara kita mungkin lebih fasih daripada orang Arab itu sendiri. Nah, karena orang Arab sendiri juga nggak terlalu fasih-fasih amat, Pak. Jadi bisa dikatakan ya mereka baca huruf dod itu ya karena lisan mereka, lisan ibunya mereka, karena orang Arab sendiri. Jadi ketika membaca huruf dod, kalau disandingkan dengan orang yang mempelajari ilmu tajwid, makharijul huruf dod sendiri masih banyak salah, Pak. Kemarin kita juga sudah banyak cerita, sudah banyak singgung bagaimana orang Arab itu sebenarnya ya nggak bagus-bagus amat juga ketika dia tidak mempelajari ilmu Al-Quran, ilmu makharijul huruf juga nggak akan sesuai dengan apa yang sudah dirumuskan oleh ulama kita. Nah, kenapa begitu, Pak? Karena yang merumuskan ilmu-ilmu Al-Quran, yang merumuskan ilmu-ilmu tajwid juga sebenarnya bukan orang Arab sendiri, Pak. Bukan orang Arab sendiri. Banyak ulama-ulama kita yang dari Persia, banyak ulama-ulama terdahulu, Imam Bukhari yang dari hadis itu bukan orang Arab, ya. Juga imam-imam yang lainnya, Imam Asy-Syafi'i juga pada dasarnya, Imam Asy-Syafi'i pada dasarnya itu orang Iran, Pak. Jadi bukan orang Arab sendiri. Imam Malik itu berasal dari Makkah. Nah, jadi banyak ulama-ulama yang di luar itu tidak berasal dari orang Arab, tapi mereka mempelajari bahasa Arab dan lebih fasih daripada orang Arab itu sendiri. Maka tidak memungkinkan kita kalau mempelajari ilmu Al-Quran lebih melatih lidah kita untuk bisa membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Maka Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab itu jangan kita terlalu pesimis dengan menganggap saya bukan orang Arab, nggak wajar kalau saya sendiri kurang fasih membaca Al-Quran karena saya orang Indonesia. Enggak seperti itu. Karena Al-Quran diturunkan yang sejatinya adalah bahasa kita, yaitu bahasa Muslim. Kalau kita orang Muslim, kita harus mengidentifikasi bahwa identitas bahasa Arab, identitas bahasa Al-Quran adalah bahasa kita. Maka seharusnya kita harus mempelajari. Kalau mempelajari ilmu bahasa Arab sendiri lebih bagus, tapi setidaknya kita mempelajari kefasihan dalam membaca Al-Quran, yaitu membaca bahasa Arab, ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan huruf so, do, to, zo. Ini termasuk ke dalam huruf itbaq. Sekarang kita membacakan sama-sama, ya. Huruf so, pelajari ketika kita membaca huruf so. Huruf so juga nanti dia termasuk huruf-huruf yang dimasukkan ke dalam shafir. Artinya ketika kita membaca huruf so, itu lidah kita seperti desisnya, seperti desis ingin bersiul. Ada orang yang bisa bersiul. Nah, itu basic untuk memulai membaca huruf so. Tapi lagi-lagi saya ingatkan, huruf so tidak keluar di antara tepi kanan atau tepi kiri. Maka ketika membaca huruf so, jangan sampai mulut dalam keadaan monyong. Tidak. So salah. So atau sebelah kiri, so atau sebelah kiri, ya. Saya nggak biasa membaca sebelah kiri. Tapi dulunya ketika saya mempelajari so, keluarnya dari tepi kanan. Karena guru saya dulu ketika kecil, saya diajarkan huruf so keluarnya dari tepi kanan. So begitu. Ternyata keliru. Karena huruf so keluar daripada di bawah lidah, desisnya, dan kemudian membacanya
harus terbuka. Kalau dia infitah, kalau dia berharakat fathah, maka harus terbuka. Membacanya adalah so, seperti seakan-akan membaca huruf sa. Hampir sama membaca seperti membaca huruf sa. Tetapi kalau huruf sa itu desisnya keluar seperti desis yang satu cerobong, artinya satu lubang keluar desisnya. Ketika membaca huruf sa itu kecil sekali. Karena kenapa? Bagaikan desis itu keluar satu cerobong yang memang cerobongnya kecil. Sa tidak dikumpulkan desisnya. Tetapi ketika membaca huruf so itu seperti dikumpulkan desisnya lebih besar dan keluarnya dilengkungin. So. Ya. Kita baca bareng-bareng, Pak. So. Si su. So. Si su. So. Si su. So si su bas. Susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Nah, itu huruf so. Juga begitu juga huruf do itu keluar juga di antara tepi lidah yang kanan, pangkal lidah yang kanan dan pangkal lidah yang kiri berdekatan dengan salah satu geraham. Nah, itu huruf do. Tetapi juga hati-hati ketika membacanya, jangan terlalu monyong, jangan terlalu tebal. Buka sesuai dengan harokatnya. Membaca huruf do, di, do, di, du, do, di, du. To juga hampir sama seperti huruf do, tetapi to itu harus sedikit ditahan. Ya, ditahan kemudian dilepaskan. Nah, seperti ada pantulan, karena memang dasarnya huruf to huruf yang dipantulkan. To, ti, tu, to, ti, tu, to, ti, tu, to, ti, tu. Huruf za. Nah, ini hati-hati, Pak. Ini za, bukan za dan bukan juga za. Ya, jadi harus dibedakan za dengan za. Nah, za, membaca huruf za itu lidahnya yang punggung atasnya itu melengkung, ya, lengket, tetapi ujung lidahnya melengkung begini. Nah, jadi seakan-akan dia tidak lebih ujung lidah dari gigi seri bagian depan. Za, nggak keluar. Beda ketika membaca huruf za. Nah, za ujung lidah melebihi daripada gigi seri bagian depan. Nah, kalau huruf za tidak. Huruf za bahkan ujung lidah nancap ke pangkal gigi seri bagian bawah, itu huruf za. Tapi huruf za tidak. Za. Desiran huruf za jauh lebih kuat. Za, ta. Nanti terkait dengan makharijul huruf kita mempelajari lebih spesifikasi di bab makharijul huruf. Lawan daripada itbaq ada yang namanya infitah. Maka lawannya infitah terbuka. Ya. Karena
Kalau itbaq itu tertutup, maka ini terbuka atau tidak lengket. Ya, hurufnya apa? Hurufnya di luar, di lain daripada huruf so, to, itu termasuk semuanya ke dalam huruf-huruf infitah. Ketika kita membaca huruf a, membaca huruf ba, membaca huruf ta, nah, itu semuanya lidah kita datar saja, tidak melengkung dan juga tidak lengket ke langit-langit atas punggungnya. Nah, maka membaca selain huruf itbaq itu termasuk ke dalam huruf infitah. Sampai di sini ada pertanyaan Pak? Kita biar bisa langsung praktik soalnya karena alhamdulillah hari ini ramai ya. Mudah-mudahan semoga istiqomah terus. Amin. Itu apa? Saya belum mengerti yang lengket itu. Saya ngerasanya itbaq dengan istilah itu apa bedanya gitu? Kalau itbaq saya nggak ngerasa lengket juga gitu. Seperti naik tapi sempit aja gitu, nggak sampai lengket gitu. Oh, nggak sampai lengket. Gimana sih? Karena yang lengket itu Pak punggung yang karena kan begini ya. Kalau ilustrasi mulut kita nih, ini rongga mulut yang disebut dengan al-jawf. Nah begini ya. Nah ini kerongkongan. Nah ini mulut kita. Nah di sini lidah. Sini lidah. Kalau dia membaca isti'la, huruf isti'la, maka lidahnya seperti ini Pak. Nah begini, lidahnya begini. Ini yang saya sebut punggung lidahnya, ya punggung lidahnya. Nah kemudian kalau kita membaca huruf itbaq, lidahnya bentuknya begini. Nah jadi seakan-akan punggung lidah ini kena dengan langit-langit, tapi nggak langit-langit bagian atas ini, karena nggak bisa punggung lidah ini langit kepada kalau lengket ke langit-langit atas ini nggak bisa Pak. Karena kenapa? Yang lengket ke sini adalah ujung lidahnya bisa, kita bisa lengketin. Ya, kalau punggung lidah kan lidah kita elastis ya Pak ya. Nah kalau ini lebih spesifik kita mempelajarinya yang namanya di ilmu aswat Pak. Ilmu aswat ini juga mempelajari terkait dengan suara. Nah di situ lebih spesifikasi dibahas terkait dengan bagaimana bentuk lidah ketika membaca huruf-huruf Al-Quran. Nah kemudian kalau lidah ketika kita membaca huruf itbaq, lidah kita bisa datar seperti ini, bisa mengembung seperti ini, ya, bisa melengkung. Jadi kalau ketika kita membaca huruf itbaq, ini lidahnya yang lengket punggungnya, tetapi berkenaan dengan langit-langit kerongkongan yang sudah dekat dengan pangkal kerongkongan Pak. Jadi kurang bisa kita merasakan ketika kita membaca huruf itbaq, seakan-akan sama aja Pak istilah. Padahal harusnya lidah ini memang lengket dengan bagian langit-langit kita, cuman agak ke pangkal. Nah, makanya kurang terasa. Membaca do. Nah, yang lengket adalah yang bagian dasar paling belakang, tidak yang di atas ini. Kalau lengket ke langit-langit yang di atas, nggak mungkin bisa Pak. Dan kita nggak bisa merasakan kecuali kalau kita merasakan yang langit-langit bagian tengah, itu kita bisa merasakan lengket. Tapi kalau yang sudah agak ke belakang, itu kurang bisa kita mengidentifikasikan ini sudah lengket apa enggak. Itu seperti huruf qaf ya? Huruf qaf tidak lengket Pak. Qaf nggak lengket karena qaf termasuk ke dalam huruf isti'la. Dia cuma hanya melengkung saja. Qaf. Tidak sampai lengket seperti huruf shad, dot, ta, za. Jadi makanya dikatakan itbaq, lengket. Jadi yang itbaq itu termasuk syiddah nggak? Itbaq termasuk syiddah. Huruf syiddah kemarin apa aja Pak?
Huruf syiddah kemarin apa aja yang ada yang nulis? Berapa? Ajib, qatin, bakat. Ya, ajib, qatin, bakat. Kalau kita lihat nggak termasuk nih huruf itbaq. Yang huruf itbaq nggak termasuk ke dalam huruf syiddah. Kalau syiddah beda lagi, Pak. Kalau syiddah itu dia ketika kita membaca huruf to masuk, ajib, qatin, bakat. Huruf to masuk. Hanya huruf to yang masuk ke dalam syiddah. Kalau yang lainnya tidak masuk. Ya, karena kalau kita membaca huruf do, kemarin kita sudah jelaskan kalau syiddah itu berhubungan dengan suara. Kita membaca huruf syiddah itu berat, ya, makanya dikatakan syiddah. Apa yang berat? Suara. Ketika kita mau melepaskan huruf syiddah, salah satu huruf syiddah itu bagaikan ada yang ketahan dulu baru keluar. Seperti membaca huruf A. Jadi nggak bisa langsung keluar mengalir, Pak. Enggak. Tapi kita pasti kita tahan A, gitu, baru keluar. Begitu juga membaca huruf to. Nah, makanya itu bedanya ketika to masuk ke dalam sifat yang lainnya. Salah satunya adalah syiddah. Do nggak masuk ke dalam syiddah, tapi dia masuk ke dalam istitolah nantinya. Karena suara ketika kita membaca huruf do bukan ditahan, Pak, tapi ditarik, seakan-akan ditarik. Do bukan ditahan ya, tapi ditarik gitu. Ada apa sebutannya kalau kita disedot, ya boleh kita katakan disedot. Do, ya, tapi nggak ditahan. Beda dengan to harus ditahan dulu suaranya baru dilepaskan. To, ya. Nah, itu bedanya, Pak. Makanya saya katakan kemarin setiap huruf-huruf ini bisa jadi dia termasuk syiddah, bisa jadi dia termasuk infitah, karena satu huruf nantinya akan memiliki 5 sifat. Nah, satu huruf to yang kemarin kita katakan dia masuk syiddah juga, dia masuk itbaq juga, dia masuk isti'la juga. Jadi bisa jadi. Nah, karena tidak mustahil. Ya, namanya sifat bisa menempel berapapun, Pak. Sama seperti kita ya. Manusia ya punya sifat bermacam-macam. Nggak mungkin kita punya satu sifat doang. Nah, boleh sifat apa ya? Semoga aja semua sifat-sifat yang baik yang menempel pada kita. Ya, sifatnya sifat soleh, atau sifatnya adalah tidak kikir, sifatnya adalah itu semua karakter. Semoga karakter-karakter yang baik semua menempel pada kita. Enggak satu saja. Semua karakter baik agar semua menempel pada diri kita. Ada lagi, Pak, pertanyaannya? Kalau dulu itu di belajar turutan atau di prokan, do itu dot ya. Ya. Jadi kamu bacanya dot itu sama nggak tuh? Do sama dot. Do sama dod. Iya sama. Harusnya. Kenapa saya katakan do? Dan harusnya bacaannya kita kemarin sudah belajar, kalau dia tidak punya harokatnya, tidak ada harokatnya. Kalau do itu harokatnya fathah, makanya kita baca do. Tapi kalau tidak ada harokatnya, ini saya tulis ada harokatnya enggak? Ya, maka kalau tidak harokatnya, seharusnya kita membacanya adalah bod. Namun kalau ketika membaca bod, nah ini lebih, kenapa saya baca bod tadi? Agar lebih mudah ya. Ketika membaca bod, saya berikan harokat fathah. Supaya apa? Ketika kita membaca Al-Quran ya pasti dia berharokat fathah atau berharokat sukun ya. Dan kalau belajar, saya bacakan terkait huruf ini sesuai dengan ejaan aslinya, itu bukan do, Pak, tapi huruf ejaan aslinya adalah bod. Jadi beda kalau misalkan saya buat yang seperti ini huruf apa, Pak? Alif. Tapi kalau saya berikan harokat harokat fathah, bacanya A. Nah, itu, Pak.
Jadi kalau di Iqra mungkin langsung diajarkan, nah, ini ba, ini so, karena diajarkan agar apa? Agar kita membaca, kita mengenal huruf-huruf ini sesuai dengan ada harokatnya langsung, begitu. Begitu juga ketika anak-anak kita ajarkan ini a ya nah, ini ba ya nah, ini ta, ini ta. Kita sudah berikan harokatnya langsung, tidak apa-apa. Karena basicnya kalau kita berikan, kita kita pelajari dengan langsung ada harokatnya, nah nantinya kita baru bisa mengenalkan anak-anak kalau ini kalau nggak ada harokatnya sebenarnya ini bacanya alif ya nah. Kalau dia ada harokatnya baru dibaca sesuai dengan harokat. Nah, huruf dhad. Nah, makanya Pak, ketika kita membaca huruf-huruf muqatta'ah yang ada di dalam Al-Qur'an tidak ada harokatnya. Seperti alif, lam, mim. Ada nggak harokatnya? Nggak ada. Yang di atas itu ada yang begini, ada yang begini. Itu adalah tanda baca saja, bukan harokat. Nah, maka kalau kita membacakan alif, alif, lam, mim, apakah kita membaca alama? Tidak. Membaca sesuai dengan huruf ejaannya. Alif, lam, mim, ya, sin. Kalau yang ada sad, ya, sad. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam bab huruf-huruf muqatta'ah supaya membaca huruf-huruf muqatta'ah ini sebenarnya sudah banyak sekali masih salah membaca huruf-huruf muqatta'ah. Seperti kaf, ha, ya, ain, sad. Bagaimana cara membaca yang benar? Nanti insya Allah kita akan pelajari di huruf-huruf muqatta'ah. Ada lagi waktunya? Pokoknya itu kalau itu rada madan gitu. Berapa? Rada madan nggak lidahnya? Rada apa? Madal maksudnya itu. Madan. Madan itu apa? Makanya pemadam. Tok Madan. maju, tok maju. Maju. Oh, maju. Enggak maju, Pak. Makanya saya katakan lagi, huruf to itu tidak keluar daripada bagian gigi seri bagian depan, enggak akan keluar lidahnya. Kalau keluar berarti salah pembacanya, masih salah. To. To. Tidak keluar. To. 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 Gitu ya, Pak. Ustaz, kalau yang keluar itu berarti cuma ra sama zal ya? Kalau yang keluar sa dengan zal, ya. Karena tapi ujung lidah huruf sa itu tidak sampai lebih panjang ulurannya keluarnya daripada za. Za yang paling keluar sekali. Za. Ya, bukan za dan juga sa hanya keluar sedikit Pak. Za lebih panjang keluarnya. Jadi beda-beda ya. Iya. Kalau zo berarti kalau zo itu berarti masih di belakang gigi seri atas. Zo, iya. Zo itu bukan gigi atas Pak, seri bagian bawah. Gigi seri bagian bawah, bukan bagian atas. Kalau bagian atas zo masih salah Pak, nggak akan bisa masuk. Dia bagian gigi seri bagian bawah. Zo. Kalau huruf azan itu za atau za. Za. Soalnya banyak itu azan sih. Pakai z ya. Kalau ejaan bahasa Indonesia ini juga ditulis pakai z. Harusnya adalah za. Karena berasal dari kata azana yu'adzinu. Nah, azana yu'adzinu itu apa? Artinya izin, Pak. Makanya kita dalam bahasa Indonesia izin. Nah, sebenarnya izin kalau kita baca. Nah, izin, diizinkan untuk sholat. Nah, sudah masuk untuk sholat, diizinkan untuk sholat, maka azan. Nah, azan, azin, gitu. Bukan azin. Nah, salah. Oke, kita langsung masuk ke praktik Al-Fatihah kita ya Pak. Baik. Yang baru mulai, yang hari ini baru mulai, kita mulai dari ta'awuz ya. Yang sudah sampai ayat berapa langsung lanjut saja di ayat selanjutnya, kayak gitu ya. Jadi hari ini tidak membaca dari awal dulu, ya. Gitu. Kita baca dari awal bareng-barengan saja. Nanti kalau sudah sendiri-sendiri bacanya cukup di lanjutan bacaannya, gitu.
Gitu. Yang dari awal, mulai dari awal, yang lanjut di ayat 3 langsung ayat 3. Baik, kita mulai. Saya bacakan dulu, diperhatikan Pak. Bakal belajar tahsin, yang diperhatikan apa Pak? Yang diperhatikan apa? Mulut, ya, mulut, gerak mulut. Nah, dan juga bagaimana lafaz bacaan yang tepat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan malas-malas gerak membuka mulut ya Pak. Harus dibuka. Kalau dia harokatnya fathah terbuka maka bacanya A. Kalau dia harokatnya U. Nah, maka ada metode kalau anak-anak itu ada yang namanya tilawati. Tilawati membacanya nggak seperti baca Iqra Pak. Kalau baca Iqra, misalnya kalau membaca kalimat kataba nggak seperti itu. Yang diajarkan kataba harus buka total. Karena kenapa? Ketika membaca Al-Quran nanti dia sudah terbiasa membaca buka mulutnya dengan totalitas. Karena kalau terbiasa membaca, kalau Iqra diajarkan nggak seperti itu. Kataba, yang penting sudah benar saja. Masalah totalitas atau enggak terlalu. Ketika kita membaca Al-Quran nanti kita membacanya alhamdulillah, malas Pak buka mulutnya, itu enggak akan dapat sifat-sifat huruf dan makhrajul hurufnya. Nah, kita baca, kita ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alham jangan dipantulkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan rabbil alamin, jangan sampai terseret. Rabbil alamin. Diulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengarkan Pak ya, bacaan Pak Yogi. Coba Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah bagus. Nah, ini seperti bacaannya Pak Yogi. Nah, cuman Pak Yogi sedikit di huruf H saja. Nah, ini masih kurang fasih. Tapi ini memang butuh usaha, gak cuma sekali. Harus sering-sering baru keluar huruf H-nya benar-benar dari kerongkongan. Karena kenapa? Berasal dari kebiasaan mungkin dulunya membaca huruf H tidak dari kerongkongan. Ya, kebanyakan kita tidak membedakan huruf H dengan H. Sama aja. H dibacakan sama, padahal berbeda Pak. Yang satu berasal dari dada, yang satu berasal dari kerongkongan. Kita lanjutkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Ra. Enggak bacanya Ar-Ra, karena huruf Ra itu huruf tebal, maka jangan dibawa diseret huruf A yang tadinya tipis dimasukkan ke dalam tebal. Salah. Ar-Ra, salah. Ar-Ra. Maka gerakan mulut ini yang menentukan Bang. Ar-Ra yang tadinya begini A-Ra. A-Ra. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin.
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ditekan sedikit lagi. Iyyaka ka bukan bacanya ka, enggak juga bacanya ka, salah. Desisnya sedikit. Iyyaka na'budu. Hati-hati jangan sampai membaca na'budu na'budu. Tawasutul ain, ya, ain huruf ini ada sifatnya tawasut, harus na'budu, ya, tidak na'budu. Dijulurkan Pak sedikit bagaikan satu ketukan. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Saya ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina bertemu dengan huruf shad yang tebal, huruf tipis, jangan sampai ihdinas salah. Ihdina, tetap dibaca tipis, baru dimasukkan ke dalam huruf shad. Ihdinas tipis lagi karena kenapa? Dia berharokat kasroh. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hati-hati, an'amta, jangan sampai an'amta, salah. Kenapa? Karena memantulkan huruf nun dan mim. Tidak. An'amta, tawasud harus. Tawasud tidak juga. An'amta, salah. Harus ada satu harokat ketukan. An'amta, tawasud nun, tawasud mim. Ihdinas siratal tadi gimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil salah. Ghairil yang tadinya ke belakang berikan ke depan. Ghairil maghdubi 'alaihim enggak walau, salah. La bacanya tipis, la. Masukkan ke dalam huruf dha yang tebal. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena kalau baca bareng-bareng gini seakan-akan bacaannya benar semua. Bagus semua. Karena yang bagus bacaannya menutupi yang kurang bagus, kedengarannya bagus semua. Tapi kita coba satu-satu supaya kelihatan mana kurangnya. Gitu juga. Ya. Dulu yang ngajar ngaji kalau ada tahjid atau suku tuh langsung bisa langsung. Terus sekarang harus
diwajibkan sempurnakan dulu sebelum kasih. Yang mana, Pak? Lah dulu Contohnya gimana? seperti wala kan ada tasjid itu. Iya. Dulu guru ngajar wah ada tasjid langsung nyambung. Langsung. Wala. Walau langsung Iya. gitu ya, Pak. Terus sekarang harus la dulu ya. Iya. Nah, karena sempurnakan sifat huruf la dulu. La dia sifatnya hurufnya tipis dan juga harokatnya fathah, maka jangan dibacakan langsung. Nyambung. Kalau disambung nggak akan dapat huruf la-nya nggak akan bisa tipis, dia pasti keseret ke dalam huruf tebalnya. Walau langsung begitu, walau wala la walau jadi membaca Al-Quran ini Pak, apa ya, ketika kita membaca sesuai dengan sifat dan makharijul hurufnya itu terdengar pas, sesuai dan hurufnya jelas. Tidak ada yang kita samarkan. Sama seperti orang kalau nyanyi Pak, kalau kan ada penilaian nyanyi, apa yang dinilai adalah pelafalannya fasih nggak, sesuai nggak huruf-hurufnya. Kalau ada yang baca, misalkan kita berkata dengan bahasa Indonesia, mau kemana, mau kesini, nah mau kesini, mau ke sana, nah itu kan kayak ya udah kita berbicara tidak sesuai dengan huruf-hurufnya. Padahal kalau kita pretelin mau ke sana, mau nggak, mau ke sana, mau enggak gitu. Kalau nyanyi Pak harus sesuai, mau enggak boleh dinyanyi mau enggak. Begitu juga Al-Quran, ketika kita bacakan sesuai dengan makharijul hurufnya itu dipretelin satu huruf per huruf sesuai dengan sesuai dengan jatinya huruf itu apa, sifatnya apa, makharijul hurufnya apa. Nah, begitu. Maka dibacakan walau tasydid itu Pak. Tasydid itu adalah gabungan antara sukun dan harokat. Jadi di situ tergabung antara sukun dengan harokat. Nah, makanya dikatakan dengan tasydid. Ada tekanan. Walau kalau misalkan dia sukun saja, nah, maka tidak bisa kita membacakan walau nggak ada harokatnya gitu. Tapi kalau sudah tasydid, sudah bergabung antara sukun dengan harokat. Nah, makanya ketika membaca jelasin huruf la dulu, masukkan ke dalam huruf walau nggak boleh langsung walau dan bacakan sesuai dengan harokat fathah. Walau nggak boleh walau jangan langsung dimasukkan huruf lam. Salah. Yang dipanjangkan di situ nya dulu. Nah, gitu ya Pak. Oke. Saya mulai dari sebelah kanan. Silakan Bapak. Bapak siapa namanya? Pak Ade. Pak Ade. Silakan Bapak Ade. Yang sudah membaca, yang punya hajat, kalau mau langsung keluar, saya silahkan. Nah, kalau mau sampai akhir, alhamdulillah. Nah, karena bacaan orang lain bisa jadi pembelajaran bagi kita Pak. Nah, di mana salahnya? Makin sering kita dengarkan orang lain, makin tahu di mana salahnya. Setidaknya, walaupun belum bisa kita melafalkan, membaca sesuai dengan apa yang diajarkan, setidaknya kita tahu salah kita di mana Pak. Nah, itu paling kurang. Makanya kita diharuskan belajar agar tahu kita di mana kesalahan kita. Silakan Pak Ade. Ta'awuz. A'udzu billahi A'udzu. Buka lagi Pak Ade. Nah, begitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi diulang Pak Ade. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Jangan sampai keluar dari hidung ya Pak De. Minasya, bukan minasyai, sya minasyaipo. Diulang Pak De. A. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak minasyaiton. Diulang sekali lagi Pak De. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah sudah ada perkembangannya Pak. Lanjut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Diulang Pak. Bismi. Kalau bacanya Pak Ade, Bismillah, masih tebal, tipis. Semuanya harokat kasroh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrah, lebih desisnya lebih besar Pak, lebih deres. Hirrahman, nggak usah terburu-buru. Silakan Pak, diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Lanjut Pak, satu ayat lagi. Ini yang saya bilang tadi, jangan diseret. Alhamdulillah. Pak, du monyong. Harokatnya dummah, maka bacanya monyong. Alhamdu. Nah, lagi Pak. Rabbil alamin. Bagus sekali lagi Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, 3 ayat ini Pak Ade nanti sering-sering dibacakan, sering-sering dipraktekkan ya Pak. Semoga besok nambah lagi. Nah, silakan Pak. Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan minasyaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaiton. Masih syair. Bapak siapa namanya Pak? Pak Supan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, alhamdulillah sudah ada perkembangannya. Tinggal enggak nirrajim, masih sama-sama tebal. Nirro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Supan huruf H-nya sudah bagus. Nah, tinggal dipasin nirrahim. Jangan juga masuk tasydid di dalam huruf H. Nirrahim. Enggak nirrahim. Diulang sekali lagi Pak Supan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, satu ayat lagi Pak. Alhamdulillah. Du Pak. Du.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sering-sering dilatih Pak Supan nanti Rabbil jangan Rabbi, Pak Supan bacanya masih Rabbil lebih dijelasin. Rabbil alamin. Coba sekali lagi Pak Supan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih sedikit kedengaran, nanti sering-sering dilatih Pak. Silakan Pak Andika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pak Andika kemarin sudah sampai ayat berapa? 4. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in Pak Andika masih huruf A-nya dari hidung, bukan dari tenggorokan. Kanasta'in. Ingat Pak, huruf Ain dari tenggorokan, bukan dari hidung. Ulang. Nasta'in. Sudah ada sedikit perubahan. Lanjut Pak Andika. Ihdinas siratal Nah seperti itu. Ulang Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Ketika kembali tipis. Ihdinas. Nah, kalau Pak Andika baca seperti itu. Ihdinas. Nah iya. Ulang Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak Ihdinas siratal mustaqim. Oke, Pak Andika nanti sering-sering dilatih sampai ayat. Nah, Silakan dilanjutkan Pak Mamun. A'udzu billahi. Masih kurang tipis Pak Mamun. A'udzu billahi. Zada. Keluarkan lidahnya. A'udzu billahi. Lebih ditipisin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas
ihdinas siratal mustaqim. Oke. Siratal ladzina an'amta alaihim. Na'an a dengan a harus beda. Na'an'amta. Kalau Pak Amun baca na'an'am, na'am, kayak seakan-akan sama. Na'an'amta. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah seperti itu, tapi diusahakan jangan sampai putus Pak ya. Na'an'amta, enggak. Na'an'amta. Siratal ladzina an'amta. Masih na'an'am, na'an a. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, mungkin itu butuh banyak dipraktik Pak, baru nyambung baru dapat. Oke, nanti Pak Mamun itu PR-nya ya Pak. Lanjutkan Ustaz. Bilal. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syai. Syai. Pak. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir Syaiqo. Ustaz Bilal masih baca syaiqo. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitanir rajim. Syai. A'udzu billahi minasy syaitan. Masih diseret. Syaitan. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ra tipisin lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ini tipis. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Nah, ditipisin lagi Ustaz. Ihdina. Nah. Ihdinas sirat. Si-nya ditarik. Ihdinas si. Ihdinas sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Bila kurang tipisin huruf so-nya aja, karena so berharokat kasroh, jadinya harus lebih ditipisin. Ihdinas si. Coba si lebih tipis lagi. Si dimiringin. Nah, ihdinas si.
ihdinas Nah, sirat cuman nanya masih terset kurso. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, nanti seperti itu Ustaz. Jadi sering-sering dilatih lagi. Sebenarnya Ustaz bilang bisa saya lanjutkan sampai akhir. Cuman biar jadi pembelajaran buat kita juga semuanya, ya. Nah, bacaan biar bareng-barengan juga. Semoga nanti Ustaz Bilal istiqomah. Nah, kalaupun nanti Ustaz Bilal duluan, bisa Ustaz Bilal menggantikan saya di sini, ya. Nah, kalau saya berhalangan, ada Ustaz Bilal yang menggantikan. Silakan lanjut Pak yang di belakang, siapa namanya Pak? Anto, ya Pak Anto, silakan. A'udzu billahi hi-nya harus jelas ya Pak. A'udzu billahi a'udzu billahi ulang Pak. Sya, coba Pak baca sya lebih di anginnya lebih disebar lagi. Nah, iya benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lanjut Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya ada tasydidnya, maka hirra bukan hiro. Bismillahirrahmanirrahim. Hirra masih Bismillahirrahmanirrahim. ditahan Pak, ro-nya ditahan dulu, nggak langsung ditahan. Hirrah baru dilepaskan. Nah begitu, ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Sama juga nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lanjut ayat 1 Pak. Nah, jangan salah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan dimasukkan ke dalam huruf lam. Panjang saja. Rabbil alamin, bukan Rabbil alamin. Rabbil alamin. Ulang Pak atau Alhamdulillahi rabbil alamin. masih Rabbil alamin. Coba Rabbil alamin saja Pak. Rabbil alamin. ditahan dulu. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Oke, nanti sering-sering dipraktekkan ya Pak Anto. Oke. Dilanjutkan Pak Usman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sedikit Pak Usman. Ihdinas siratal
ihdinas sirat Si-nya dikembalikan. Ihdinas si. ihdinas sirat Nah, sudah benar tapi hanya kurang, Pak. Hanya dari dada. Ihdinas si. ihdinas siratal mustaqim Ahsan. Lanjut. siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Ghairil ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Ghairil maghdubi alaihim maghdubi alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin agak lebih ditahan ya Pak Osman. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Oke. Waladdolnya masih putus Pak Osman. Nanti disambungkan waladdol, nggak boleh waladdol, nggak boleh. Silakan Pak. Nah nanti Pak Osman PR-nya masih di ghairil maghdubi alaihim sampai waladdolin. Sebelumnya bacaannya sudah banyak perkembangannya Pak yang sebelumnya. Oke. Silakan Pak Reza. A'udzu billahi Zu Pak Reza. ya. Za. A'udzu Zu masih kurang tipis. A'udzu Za. za. Saya nggak lihat lidahnya Pak Reza keluar. A'udzu Za. za. Lagi dikeluarin lagi. Za. Za. Nah ya, lagi dikeluarin lagi. A'udzu. A'udzu A'udzu. A'udzu Zu. zu. A'udzu Tipis sedikit lagi. A'udzu Nah ya, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, oke lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahmanirrahim. Haknya Pak. Haknya lebih dari kerongkongan. Bismillahirrahmanirrahim. PR-nya Pak Reza nanti huruf H ya Pak. Banyak dilatih dari kerongkongan. Ha. Oke, lanjut dulu Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih tipis huruf Ra. Hirabbil. Hirabbil. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Ra. Ar-Rahmanirrahim. 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 Sekali lagi Pak. Ar-Rahmanirrahim. Nirrahim. Nirrahim. Ha. Nirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ntar PR-nya tetap di hak ya Pak. Hak Pak Reza, haknya yang jadi masih problem. Oke, nanti silakan banyak-banyak dipraktekkan Pak. Ya. Dilanjutkan Pak Wawan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, pelan-pelan Pak Wawan. Bacanya sudah bagus tapi keburu-buru. Nir rajim, enggak nir rajim langsung enggak. Nir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bagus. بسم الله الرحمن الرحيم. Bagus. Lanjut. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Nir rahim. الرحمن الرحيم Nir rahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Iyyaka na'budu. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Ihdinas sirat. اهدنا الصراط Si ditarik. اهدنا الصراط المستقيم Diulang dulu Pak. Ihdinas siratal. اهدنا الصراط Ihdinas si. اهدنا الصراط Ihdinas si nasi. Ihdinas si. اهدنا الصراط المستقيم Masih kawan masih kurang di ihdinas si, masih kurang fleksibel, mulutnya masih tetap aja kelihatannya. Ihdinas si, ihdinas nasi. Nah, tarik lagi Pak. Ketika nasi tarik. اهدنا الصراط المستقيم Ihdinas si. Nah, ulang. اهدنا الصراط المستقيم Jadi saya tahan dulu Pak Wawan, nanti itu lebih banyak dipraktikkan di ayat ke berapa itu? 5 ya? 6 ya? Di ayat 6. Silakan dilanjutkan Pak Ahmad Subagio. Ahmad. Pak Ahmad. Ya, silakan Pak Ahmad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu zu. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Jangan diseret Pak. Bismillah. Enggak bismi. Pak Ahmad masih membaca bismi. Jangan bismi. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lebih monyong Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan putus. Rabbil Alamin. Diulang sekali lagi Pak Ahmad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus lanjut Pak.
Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya basicnya Pak Ahmad sudah bagus bacaannya, cuman lebih sering-sering nanti kalau huruf-hurufnya Pak Ahmad sudah bagus, keluar huruf H-nya udah bagus, kemudian Ra-nya sudah bagus, tinggal dipasin sesuai dengan tuntunnya Pak. Jadi improve-nya di situ, perkembangannya nanti bisa sering-sering. Pak Ahmad baru pertama ya? Iya, Pak. Nanti moga bisa istiqomah ya Pak ya. Udah berapa? 3 kali. Pertama. Pertama ini. Kalau ngikut udah 3 kali. Oke. Pak Ahmad semoga bisa istiqomah ya Pak. Insyaallah. Silakan Pak Yogi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kurang panjang. Walau Ghairil maghdubi alaihim ghairil tasarruf lam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin. Nanti Pak Yogi masih di ghairil maghdubi alaihim, nanti diulang lagi dari situ Pak. Bacaannya Pak Yogi sudah banyak banget perkembangannya. Alhamdulillah. Kalau untuk spesifikasi untuk jadi imam udah lulus Pak Yogi. Lanjut. A'udzu. Lebih tipis lagi Pak. Siapa namanya? Lupa saya. Pak Riki. Za. Dikeluarin Pak lidahnya. Dikeluarin lagi. Dikeluarin lagi, masih nggak keluar Pak. Za. Terus? Lagi. Dikeluarin lagi. Za. Lidahnya. Nah ya, tapi lagi sedikit dipipisin. Za. Nah ya. Nah sudah benar, tapi sesuai dengan harokatnya. Kalau harokatnya zumma maka dibacanya moyong. A'udzu. Nah iya benar Pak Riki. Diulang Pak Riki. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Jangan putus Pak.
Coba dibaca sya dulu Pak, sya. Lebih disebarin Nah, minasya. Diulang. Diulang. A'udzu. Sekali lagi. A'udzu Pak Riki, nanti ta'awuznya kita kencengin dulu ya Pak, di ta'awuz ya. Nah, kita latih dulu ta'awuz banyak-banyak baru kita lanjutkan. Dilanjutkan Bapak samping Pak Riki, siapa namanya? Dedi. Pak Dedi. A'udzu. Apa? A. Buka mulutnya Pak. A. Mina, na itu lebih tipis. Minasyaiton. Nirra. Enggak nirrajim. Nirrajim ditahan dulu. Nah, seperti itu. Diulang ta'awuznya. Sya. Coba sya dulu Pak, sya dibaca. Sya. Lebih disebar lagi. Iya. Ulang. A'udzu. Masih minasyaiton. Nanti Pak Dedi kita pasin dulu di ta'awuznya ya, baru kita lanjutkan. Bismillah. Lanjutkan Pak Samudi. Pak Sam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal, ditarik lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus, diulang sekali lagi Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Pak Sam, saya tahan dulu sampai situ. Nanti diulang sampai situ dulu. Nah, lebih banyak diulang. Dilanjutkan Pak Agus. Pak Agus. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Pak Agus syanya lebih bagus ya, maksudnya lebih pas syanya Pak Agus daripada bapak-bapak yang lain. Kebetulan saya mau diulang kan? Bismillah. A'udzu billah. Diulang sekali. A'udzu billahi minasy
minasyaitonir rajim. Kelebihannya Pak Agus di situ karena karena ini di giginya jadi sya-nya lebih Mencalar. lebih pas. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Masih ada pantulan ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tawasut lagi Pak, ditahan lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nirrahim. Ha kerongkongan. Nirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ha yang pertama Pak Agus bener. Nah, pas di rohimnya baru keluar dari dada. Ha yang kedua juga keluar dari kerongkongan. Nirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nirrahim. Ha Pak. Ha. Hi. Hi. Nah begitu. Nirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Diulang sekali lagi Pak. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Pak Agus saya tahan di situ dulu. Ya. Nanti lebih sering diulang-ulang lagi ya Pak. Lanjut Pak. Nugroho. Siapa Pak? Nugroho. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sedikit Pak. Minash. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedikit Pak. Na'budu. Lebih tipis lagi nanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iya lebih ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pak, bukan lebih tipis Nah, seperti itu. Maksudnya i-nya ya? Iya, i-nya. Hanya Bukan sekiranya. Dinas masih dinas siratal mustaqim. Sekali lagi Pak, diulang. Dinas siratal mustaqim. Qol. Nah. Dinas siratal mustaqim. Masih tebal Pak. Ihdinas siratal. Toknya di toknya Pak. Tok dengan lam. Jadi ketika tok tebal ditarik masuk ke dalam lam. Gini Pak. Qol. Kalau qol gitu ya. toknya tebal, lamnya tipis. Qol. Ihdinas siratal mustaqim. Musnya kurang. Mustaqim. Ulang sekali lagi Pak. Ihdinas siratal mustaqim.
mustaqim. Oke, Pak Nugroho saya tahan di situ dulu. Nanti sering-sering dipraktikkan di ihdinas sirat. Kalau yang lainnya, alhamdulillah Pak Nugroho sudah banyak perkembangan. Lanjut Pak Didi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih Pak. Syaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya yang dari dada kan? Ya. Ihdinas sirat. Kalau Pak Didi bacanya sudah mendekati ke dalam huruf sin, bukan so. Ihdinasi, itu huruf sin. Tapi ihdinas, balikan dia huruf tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi Pak Didi. Jangan Ihdinas siratal mustaqim. Masih kurang tebal Pak Didi. Ihdinas Yang tebal so-nya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Masih kedengaran nunnya yang keseret Pak. An'amta. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi Pak. Siratal ladzina an'amta. Masih kedengaran. An'amta. Naknya jangan sampai kedengaran. An'amta. Sekali lagi Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, seperti itu. Nanti Pak di situ yang lebih harus banyak dipraktekkan Pak. An'amta, enggak an'amta. Baik. Alhamdulillah. Besok semoga kita bisa ketemu sekali lagi ya di pekan ini. Insyaallah besok kita selesaikan sifat huruf yang ke-5, pasangan yang ke-5 yang terakhir, baru kita masuk ke dalam sifat huruf di bagian yang single-nya. Nah, ini yang double. Nah, nanti kita masuk ke dalam situ. Baik, jazakumullah khair. Terima kasih atas waktunya Pak. Mungkin hari ini agak sedikit lama karena juga rame. Mohon maaf kalau tersita waktu dan aktivitas lainnya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang saya salah, yang sedikit menyinggung hatinya Pak. Ya, baik, jazakumullah khairal jaza. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Didi yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengupload videonya supaya teman-teman yang lainnya yang kalau libur bisa istifadah, bisa review kembali. Itu juga insyaallah alhamdulillah sangat bermanfaat bagi kita semua. Nanti kalau saya nggak ada waktu,
Saya akan belajar gitar sama Pak Didi. Masya Allah. Karena Pak Didi ini ya pelatih gitar ya Pak. Iya Ustaz. Dia ngerangkap ngelatih balet juga. Jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum.